تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita simak, kita dengarkan apa yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Qassamallahu al-khalaiqa salasata aqsamin. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi ciptaannya itu menjadi 3 bagian. Jadi dari seluruh ciptaan Allah itu Allah bagi menjadi berapa tadi? Menjadi 3 bagian. Yang pertama, kismun khuliqa bi aqlin bi ghairi syahwatin. Yang pertama ada makhluk yang diciptakan bi aqlin. Jadi dia diciptakannya akal doang. Bi ghairi syahwatin, kagak punya hawa nafsu. Jadi Allah ciptakan tuh makhluk akalnya mantap, luar biasa akalnya. Tapi nggak punya apa? Nggak punya nafsu, nggak punya syahwat. Lalu siapa mereka makhluk itu? Hum al malaikatu. Mereka adalah siapa? Malaikat. Jadi kalau malaikat punya akal, nggak punya apa? Nggak punya nafsu. Makanya kalau malaikat mah sekali Allah perintah udah kagak ada anunya lagi, nggak ada bangkangnya lagi. Ketika kata Allah ciptakan malaikat sujud kamu, dari semenjak diperintahkan itu nggak pernah angkat-angkat pala, itu sujud aja. Kata Allah ruku kamu, ruku nggak angkat-angkat udah. Kata Allah kamu bertasbih, dari semenjak diciptakan nyampe hari kiamat tasbih aja dia. Ini siapa nih? Malaikat. Kenapa? Karena Allah ciptakan, dia diciptakan memiliki akal tapi tidak memiliki nafsu, tidak memiliki syahwat. Kemudian yang kedua, kismun khuliqu bi syahwatin bi ghairi aqlin. Ada lagi makhluk Allah yang diciptakan bi syahwatin. Pakai apa dia? Ada apanya? Ada nafsunya, ada syahwat, bi ghairi aqlin. Tapi kagak ada apalnya. Syahwatnya gede luar biasa tapi kagak pakai akal. Lalu apa ini? Ad-dawabu adalah binatang. Nah, nanti kita introspeksi diri kita nih. Kita introspeksi masing-masing. Kemudian yang ketiga, kismun khuliqu bi aqlin wa syahwatin. Ada lagi makhluk Allah yang diciptakan ada akalnya, ada nafsu, lengkap kalau yang ini nih.
Kalau malaikat mah akal doang, nggak punya nafsu. Ada juga nafsunya ada, akalnya enggak. Itu binatang. Nah, ada lagi yang Allah ciptakan itu akalnya ada, nafsunya ada. Wahum banu Adam. Mereka adalah manusia. Nah, ketika ada satu pertanyaan, Ustaz, saya miara burung ngerti bener? Asal saya gituin aja udah ngoceh. Kemudian ada binatang anjing ngerti bener? Iya. Itu bukan pakai akal. Jadi kalau binatang itu bukan pakai apa? Pakai akal, tapi namanya gharizah. Gharizah itu artinya naluri. Kalau dia pakai akal, kalau binatang itu ada akalnya, maka itu binatang nggak bakal kawin sama emaknya atau sama bapaknya itu. Coba saudara miara ayam dah. Ayam, nelor, netes, gede. Emaknya kalau dia jagoan, emaknya disikat itu. Sama juga. Ini ayam netes, gede perempuan. Bapaknya nimpa dia itu. Kenapa? Karena nggak ada apanya. Nggak ada akalnya. Tapi kalau dia ngerti, itu namanya gharizah. Nah, kalau kita manusia ini sangat amat sampurna. Kita itu diciptakan, ada akal kita, ada apa juga? Ada nafsu kita. Nah, karena kita ada akal, maka syahwat kita bisa kita kendaliin tuh. Kita punya nafsu, tapi karena kita punya akal, maka akal kita terkendali itu. Nafsu kita terkendali karena ada akalnya, mikir ke sono, mikir ke sini, Bu. Nah, itu manusia diciptakan paling sampurna. Faman ghalaba aqluhu ala syahwatihi kana ma'al malaikah. Dan ketika akalnya mampu mengalahkan syahwatnya, ketika ada manusia, ketika ada Bani Adam yang akalnya mampu mengalahkan syahwatnya, kana ma'al malaikah. Manusia yang seperti ini setaraf dengan malaikat. Ya, ini nih. Kalau manusia itu apa? Akalnya mampu mengalahkan nafsunya. Karena ma'al malaikah, manusia yang seperti ini itu setingkat, setaraf dengan siapa? Bahkan karena manusia ada syahwatnya, kalau malaikat wajar. Kalau malaikat disuruh sujud nggak bangun-bangun, disuruh ruku nggak bangun-bangun, disuruh istighfar dan suruh nggak pada selesai. Wajar. Kenapa? Karena malaikat cuma punya akal, nggak punya apa? Nah, kita manusia, ketika akal kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita, kana ma'al malaikah, maka manusia yang seperti ini derajatnya sama dengan apa? Malaikat. Bahkan lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Kenapa? Karena kita mampu mengendalikan syahwat kita dengan akal. Waman ghalabat syahwatuhu ala aqlihi. Dan ketika ada manusia yang syahwatnya mampu mengalahkan akalnya, hawa nafsunya lebih gede dari apanya? Dari pikirannya, dari akalnya. Kana ma'ad dawab. Maka manusia yang seperti ini sama semodel dengan apa? Dengan binatang. Nah, introspeksi kita sama diri kita masing-masing ini. Yang mana kita ini? Kita semodel sama malaikat, apa semodel sama apa tadi? Iya. Kalau kita dimodel lah, kalau kita syahwat kita apa namanya? Syahwat kita mengalahkan akal. Kita nggak berubahnya sama medog. Sama ayam, sama kambing. Itu ketika syahwat kita mengalahkan akal. Nah, dari sinilah kita ambil pelajaran buat kita. Kita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan begitu sampurnanya, fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita itu dari apa namanya? Makhluk yang paling sampurna. Kita bisa mengalahkan malaikat, tetapi di sisi lain kita bisa lebih rendah dari apa? Binatang. Nah, tinggal tergantung sama
sama kita. Mana yang mau kita kalahkan? Nah itu. Kalau kita mengalahkan syahwat kita, artinya syahwat kita kalah dengan akal kita, maka derajat kita itu sama dengan siapa? Malaikat. Tapi kalau syahwat kita yang mengalahkan akal kita, maka derajat kita serendah-rendahnya derajat kita lebih rendah dari apa? Waduh. Nah ini kita introspeksi diri. Introspeksi diri bahwa kita Allah ciptakan makhluk yang paling sempurna. Mau kita apain diri kita ini? Mau jadi kita apain ini? Ya udahlah. Paling tidak. Untuk mencapai derajat malaikat mungkin kita jauh ya. Karena kita punya nafsu. Jauh kayaknya kita untuk mencapai derajat apa? Malaikat. Kita bukan aulia Allah. Oh, kita mah. Tapi jangan sampai derajat kita tidak sampai derajat malaikat, tapi kita jatuh serendah-rendahnya derajat kita menjadi derajat apa? Binatang. Paling tidak balance, paling tidak ada keseimbangan. Artinya bagaimana? Antara hawa nafsu kita dengan akal kita ini harus balance, harus seimbang. Kita manusia, bahwa kita manusia wajar. Kullu bani Adam khata'un, bahwa semuanya anak manusia ini pasti punya salah. Tapi tidak harus selama-lamanya berbuat salah. Tidak harus selama-lamanya berbuat dosa. Kenapa? Karena kita punya apa ini? Punya akal, artinya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, apalagi kita nih. Kita yang orang Islam itu ada yang halal, ada yang haram. Nah, kalau kita ingin bebas nih. Kita maksiat sebanyak-banyaknya maksiat. Tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, tinggalkan ngaji, pokoknya tinggalin semua ada tuh. Yang sifatnya ibadat tinggalin semua. Dan itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita akan masuk surga. Mau nggak kira-kira? Sholat enggak, puasa enggak, haji enggak, umroh semuanya. Semua jenis ibadah kita enggak lakuin. Tapi kita tetap masuk surga, dijamin masuk surga sama Allah. Mau nggak kira-kira? Hah? Mau nggak kira-kira nih? Kalau mau, acung tangan. Jadi orang gila. Karena orang gila itu enggak mau kalap. Orang gila itu enggak ada tuntutan, dia mau ngapain juga bebas dia mah. Tapi karena mohon maaf saya agak kasar ngomong nih ya. Karena ketidakwarasannya, karena iya. Maka di dunia dia tidak bisa menikmati kayak kita begini kan? Karena akalnya kurang. Nah, ketika itu Allah berikan seperti itu, enggak akan nanti di akhirat dibiarkan begitu, enggak. Oh. Nah, dia tetap masuk surga. Makanya kalau kita kepengen bebas silakan. Silakan. Kalau mau. Tapi kan yang enak mah tetap kita jadi orang waras. Nah, dengan kewarasan yang Allah berikan ini manfaatkan, gunakan. Gunakannya apa? Ya akal kita. Yang Allah berikan, akal yang sempurna ini gunakan agar kita minimal bisa menyeimbangi syahwat kita. Kalau udah balance begini kan enak ya. Artinya seimbang kita antara nafsu kita dengan akal kita. Kita mungkin nggak mampu. Mungkin kita nggak mampu mencapai derajatnya malaikat. Kenapa? Karena kita punya syahwat. Kalau malaikat mah karena nggak ada nafsunya, ketika Allah bilang sujud udah. Ketika Allah bilang ibadah. Tapi kalau kita mah karena ada nafsunya, kadang rajinnya 12 setan kita. Bener ya kira-kira itu? Iya. Tapi kalau lagi malas, lebih dari 12 setan kita malesnya. Tuh. Kalau lagi rajin buat kita ibadah. Antar kalau lagi malas, masa Allah malesnya. Nah gitu. Nah, dan ini manusiawi loh. Ini manusiawi. Kenapa? Karena kita punya akal, punya nafsu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.